Oke, baik, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran kali ini, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, dan topik yang akan kita bahas kali ini masih tetap pada topik yang sama, yaitu teks prosedur, begitu ya. Dan teks prosedur yang akan kita bahas adalah teks prosedur kompleks. Oke, pertemuan kali ini Pak Guru akan menilai keterampilan kalian. Artinya pemahaman, sejauh mana Anda memahami tentang apa itu teks prosedur itu sendiri. Itu, dan langsung saja kita akan membahas. Tapi Pak Guru akan, sebelum Pak Guru nanti memberikan Anda tugas sebagai sebagai pengganti ulangan harian, seperti itu, Pak Guru memberikan Anda tugas. Dan ini adalah tugas akhir dari pertemuan kita untuk pembahasan teks prosedur, khususnya teks prosedur kompleks. Oke, langsung saja sebelum masuk pada tugas yang akan nanti Pak Guru berikan. Sebelum Pak Guru menyampaikan tugas itu, Pak Guru akan merangsang kembali daya ingat Anda tentang apa itu sebenarnya teks prosedur. Nanti ada beberapa contoh yang nanti Pak Guru berikan buat Anda. Seperti itu. Oke, langsung saja. Oke. Sebelum kita masuk dalam contoh yang akan Pak Guru memberikan buat Anda untuk merangsang semangat Anda untuk nanti mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan, maka Pak Guru ingatkan kembali dengan bahasa yang sederhana. Anda pahami pengertian teks prosedur itu seperti ini. Jadi teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara, ingat, yang berisi cara, tujuan, untuk, Pak Guru ulangi lagi, berisi cara, garis bawahi, cara, tujuan, untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah, Pak Guru tekankan ulang lagi, sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat, secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Pak Guru ulangi sekali lagi. Teks prosedur biasanya berisi cara, tujuan, untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Maksudnya seperti ini. Kalau Pak Guru pakai bahasa hari-hari saja, kalau kamu mau lakukan sesuatu seperti itu, kamu mau lakukan sesuatu, pasti kamu akan berpikir, oh nanti saya buat begini, kalau tidak begini, nanti begini. Ya, begitu kah? Oke, Pak Guru rasa sampai kamu mengerti sudah. Contohnya, mungkin kamu ke dapur begitu toh, waktu mama atau yang perempuan begitu, saat dia mau memasak, hari ini saya mau pengen makan apa, nasi goreng kah, bagaimana begitu. Tapi bahan-bahannya apa ya? Dan seterusnya. Nanti langkah-langkahnya, aduh saya harus buat ini, aduh saya butuhkan ini. Seperti itu. Oke, itu bayangannya. Ya, selanjutnya Pak Guru ajak kita untuk sama-sama, silakan ambil kalian punya buku PR yang sudah dibagikan. Buka halaman nomor 14. Buku PR halaman nomor 14. Ya, seperti itu. Silakan lihat yang menjadi contoh untuk Pak Guru jelaskan buat kalian halaman 14 dan halaman 15. Seperti itu. Oke. Ya. Untuk kita memahami teks, ya. Yang pertama kita buat adalah itu ada perintah yang
memerintahkan kita untuk memahami teks itu. Nah, di dalam teks yang pertama di halaman 14 buku PR kalian, itu ada teks yang berjudul membuat mesin penetas telur dari kardus. Oke, situ coba kita lihat ada perintah, ada 2 perintah yang di situ untuk kita lakukan. Itu yang pertama, tentukan struktur teks prosedur tersebut. Oke. Struktur teks Pak Guru sudah berikan. Pak Guru mengulang, dalam struktur teks prosedur itu yang pertama, ingat ada tujuan. Ulangi, struktur teks prosedur yang pertama ada tujuan. Di dalam tujuan itu berisi pernyataan umum. Ingat, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu berupa apa? Di dalam pernyataan umum, dia berbicara atau membahas tentang pembahasannya, yaitu tentang judul. Ini menyinggung judul itu. Judul teks tadi apa? Membuat mesin penetas telur dari kardus. Oke. Nah, selain berisi judul, dia membahas yang mengarah pada yang kedua, struktur yang kedua, yaitu apa? Bagian material. Nah, bagian material itu apa? Berisi bahan-bahan. Oke, berisi bahan-bahan. Yang berikut, yang ketiga, struktur yang ketiga. Tentang apa? Langkah-langkah yang akan dilakukan. Seperti itu. Oke. Contohnya Pak Guru sudah jelaskan di video yang awal ya, video awal tentang pengenalan tentang teks prosedur. Oke, perintah yang kedua. Di sini dia minta apa? Telaah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Teks prosedur tersebut di sini yaitu teks membuat mesin penetas telur dari kardus. Oke. Dalam kaidah kebahasaan, apa yang diminta atau apa yang disuruh? Kita disuruh apa? Telaah kaidah kebahasaan. Telaah itu maksudnya bahasa sederhananya kita baca secara keseluruhan dari awal teks ini, dari bagian awal sampai akhir. Kita cari, sederhananya seperti itu. Kita mencari apakah di dalam kaidah kebahasaan itu ada kata perintah atau tidak, kata penghubung ada atau tidak, dan lain-lain seperti itu. Oke, yang berikut, mari kita memahami atau membahas bersama perintah yang pertama pada teks membuat mesin penetas telur dari kardus. Oke. Perintahnya, tentukan struktur teks prosedur tersebut. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah membaca keseluruhan teks itu. Seperti itu. Oke, sekarang aduh, Pak Guru. Ini bagaimana ini? Aduh, kita tidak paham ini. Maksudnya teks ini dia punya struktur bagaimana ini? Oke, mari kita bahas sama-sama. Coba kalian perhatikan baik-baik pada buku PR kalian itu, teks membuat mesin penetas telur dari kardus. Bagian langsung saja ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Bagian tujuan adalah bagian awal atau paling awal ya, pembahasan yang dibahas paling awal dari teks itu, paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama itu adalah bagian tujuan. Itu kan? Jadi dalam struktur teks tadi apa? Yang pertama apa? Ada tujuan. Nah, di dalam tujuan itu ada apa? Pernyataan umum. Oke. Nah, pernyataan umum itu ada di bagian awal. Nah, bagian awal pada teks ini berbunyi apa? Bagi Anda yang ingin menjalankan usaha ternak unggas dan seterusnya. Kalian bisa baca ya. Sampai pada batas bahasa di situ tentang kalimatnya berbunyi, berikut langkah-langkah membuat alat penetas telur unggas dari kardus. Nah, jadi Pak Guru ulangi, dari kalimat bagi Anda
yang ingin menjalankan usaha ternak unggas dan seterusnya sampai pada batas bagian kalimat berikut langkah-langkah membuat alat penetas telur unggas dari kardus. Nah, bagian ini merupakan bagian tujuan atau berisi pernyataan umum dari struktur teks membuat mesin penetas telur dari kardus. Berikut, di dalam struktur ada apa lagi? Pak Guru, bagian material. Bagian material itu yang mana? Oke, mari. Oke, yang kedua, bagian material. Bagian pernyataan kita sudah tahu. Sekarang bagian material. Jadi, teks namanya saja teks prosedur, berarti dia berurutan. Dia tidak harus, kalau di dalam abjad, dia tidak harus lari ke C, lari ke F, baru kembali ke B. Tidak. Namanya saja teks prosedur. Jadi gampang saja kita tentukan strukturnya. Oke, yang pertama tadi tujuan, pernyataan umum kita sudah dapat. Nah, sekarang kita tentukan bagian mana yang masuk dalam bagian material. Oke. Bagian material silakan lihat di situ, ada di sini disusun dalam bentuk paragraf ya. Kalian bisa lihat. Oke. Bagian material meliputi apa? Atau yang dibahas apa? Ingat, bagian material yang di dalamnya yang membahas itu tentang bahan-bahan. Oke, silakan lihat di situ. Paragraf 2 berbunyi apa? Bahan dan alat yang digunakan. Bahan dan alat yang digunakan. Oke, untuk membuat alat penetas telur dari kardus sebagai berikut. Nah, bahan-bahannya jelas di situ. Ada ada 1 sampai 10. 10 bahannya yang digunakan sesuai dalam yang dibahas dalam teks membuat mesin penetas telur dari kardus. Oke, seperti itu. Jadi, bagian material itu mulai start dari kalimat yang berbunyi bahan dan alat yang digunakan untuk membuat alat penetas telur dari kardus sebagai berikut sampai pada batas dari bagian material itu sampai pada batas tali, kata tali pada bagian poin 10. Oke, jelas ya? Oke, jadi pernyataan umum sudah kita pahami. Oh, kita sudah tahu. Oh, ini bagian ini termasuk dalam tujuan atau pernyataan umum. Nah, bagian ini termasuk dalam bagian material atau yang membahas tentang bahan-bahan. Oke, yang berikut, Pak Guru, baru langkah-langkah bagaimana? Kalau langkah-langkah jelas toh. Kamu bisa lihat di situ. Oke, langkah-langkah membuat alat penetas telur. Berarti mulai dari kalimat langkah-langkah membuat alat penetas telur sebagai berikut. Itu bagian situ sampai akhir itu yang merupakan bagian struktur teks prosedur khususnya membuat mesin penetas telur dari kardus. Itu merupakan bagian langkah-langkah. Pak Guru ulangi. Kita sudah mengetahui strukturnya seperti ini. Struktur dari teks membuat mesin penetas telur dari kardus. Pak Guru ulangi. Struktur teks itu ada yang pertama tujuan yang membahas tentang pernyataan umum dari teks tersebut. Oke, yang kedua bagian material yang membahas tentang apa? Bahan-bahan. Dan yang terakhir langkah-langkah dalam melakukan prosedur yang dimaksud. Seperti itu ya. Oke. Ya, yang berikut bagian struktur kita sudah tahu, kita sudah paham, sudah pasti ya, paham ya. Mudah-mudahan. Oke. Bagian yang kedua, telaalah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Tersebut itu teks membuat mesin penetas telur dari kardus. Oke, kita lihat. Kira-kira dalam kaidah kebahasaan itu ada apa saja ya? Tadi Pak Guru sudah bilang. Kaidah kebahasaan itu meliputi apa? Konjungsi. Ada apa? Kata ganti juga pastinya ada. Dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ternyata di dalam teks ini ada konjungsi. Konjungsi apa di situ? Konjungsi temporal. Oke? Konjungsi
temporal. Pak Guru sudah jelaskan di video awal. Jadi jangan tanya lagi, Pak Guru bilang konjungsi temporal atau apa? Oke. Baik, kita langsung saja. Pak Guru, konjungsi temporal dalam teks ini yang mana kah? Coba kalian perhatikan baik-baik pada kalimat. Pada kalimat. Silakan cari di situ. Bunyinya seperti ini. Kutipan. Pak Guru bilang kalimat lagi. Aduh, kalimatnya mana? Oke, kutipan. Kutipan dalam teks prosedur membuat mesin penetrasi telur dari kardus itu yang merupakan konjungsi temporal itu kata setelah. Sudah temukan? Setelah. Pada kutipan kalimat yang bunyinya seperti ini. Setelah semua rangkaian jadi dan terpasang kecolokan listrik, semua lampu harus menyala. Sudah? Pak Guru ulangi. Kaidah kebahasaan yang kita bisa temukan di situ yaitu konjungsi temporal. Kutipannya Anda bisa lihat di situ terdapat konjungsi setelah. Pada kutipan kalimat setelah semua rangkaian jadi dan terpasang kecolokan listrik, semua lampu harus menyala. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Ada apa lagi di situ yang berhubungan dengan kaidah kebahasaan? Pak Guru, kita tidak tahu. Oke. Kamu tidak tahu, mari kita lanjut. Ada kata ganti. Oke, kata ganti apa di situ? Ada kata ganti Anda. Coba perhatikan baik-baik pada teks itu. Nah, di situ ada dua kutipan yang kita bisa baca di situ ya. Perhatikan di situ. Oke, kutipan yang pertama bunyinya begini. Ingat, kata ganti itu tanda kutip Anda. Kata ganti Anda. Oke. Kalimatnya seperti ini. Yang pertama, bagi Anda yang ingin menjalankan usaha ternak unggas seperti ayam, bebek, atau burung puyuh, Anda pasti memerlukan alat penetas telur. Itu kutipan yang pertama. Yang kedua, namun jika memiliki dana terbatas, Anda dapat membuat alat penetas telur menggunakan bahan sederhana seperti kardus. Oke. Oke, untuk dua itu saja dulu ya kita ini. Oke, kita lanjut ke teks yang kedua. Oke, Pak Guru lanjut. Untuk teks sebelum kita ke teks yang kedua ya Pak Guru lupa satu. Ada di bagian kaidah kebahasaan untuk teks yang pertama tadi Pak Guru lupa. Ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa? Pak Guru sudah bahas semua juga di video yang pertama. Tapi Pak Guru kasih tahu lagi. Pak Guru tinggal kasih tahu di video pertama. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Oke. Kalimat perintah seperti apa di dalam teks yang pertama? Tadi teks membuat mesin penetas telur dari kardus. Nah, di situ ada berapa? Ada 2, 4, 5. Ada 6 ya. 6 kalimat perintah di situ. Yang pertama bunyinya seperti ini kutipannya. Bentuklah kardus sesuai konstruksi mesin penetas. Yang kedua, berikan kayu atau bambu sebagai rangka agar kukuh. Kalimat yang ketiga, buatlah lubang di sisi kiri dan kanan kardus. Kalimat keempat, buatlah lubang di bagian atas kardus sebagai ventilasi. Kalimat kelima, rangkaikan thermostat dengan fitting lampu. Kalimat yang kelima, membuat rak telur dengan menggunakan bambu. Kalimat yang keenam, buat lubang di bagian depan untuk memasang kaca pengintai. Pak Guru, kita tidak paham, kita tidak mengerti. Oh ya sudah, begini supaya kamu mengerti. Yang dimaksud kalimat ini kan
perintahnya dalam kaidah kebahasaan ini membahas yang dibahas ini kalimat imperatif. Kalimat. Oke, kalimat bukan kata. Itu yang harus kalian paham. Oke, kalimat tadi yang Pak Guru bacakan ada 6 poin itu. Nah, untuk kalian memahami ini termasuk kalimat imperatif di mana? Oke, kembali lagi. Anda harus tahu ada kata kunci. Kata kunci. Kata kuncinya di mana? Tadi Pak Guru, waktu Pak Guru baca kamu pasang telinga tidak? Itu ada penekanan pada kata apa? Yang pertama, kalimat pertama. Bentuklah. Bentuklah itu berarti perintah untuk melakukan. Begitu. Jadi kata bentuklah itu merupakan kata perintah. Di kalimat kedua, berikan. Oke, berikan. Kalimat ketiga, buatlah. Jelas ya, kalimat 4 sama, buatlah. Kalimat kelima, rangkaikan. Oke, kalimat keenam, oh ada 7 kalimat ya, sorry. Kalimat keenam, buat. Oke, buat. Dan yang ketujuh juga sama, buat. Nah, itu kata kunci supaya Anda memahami. Oh, ada kata kunci di dalam kalimat ini. Berarti kalimat ini termasuk kalimat perintah atau istilahnya imperatif. Oke, yang berikut. Kita sama-sama melihat teks yang kedua. Ya, teks yang kedua pada halaman buku PR Anda halaman 15. Coba balik ke halaman 16, ada perintah di situ. Yang pertama, buatlah bagian pernyataan umum berdasarkan langkah-langkah membuat es krim putar tanpa kulkas. Yang kedua, tentukan struktur teks prosedur membuat es krim putar tanpa kulkas tersebut. Yang ketiga, tentukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur membuat es krim putar tanpa kulkas. Oke, di sini sama saja yang kita bahas di teks yang pertama tadi. Jelas ya? Pak Guru hanya membahas di bagian teks kedua, itu bagian yang pertama. Buatlah bagian pernyataan pernyataan umum berdasarkan langkah-langkah membuat es krim putar tanpa kulkas. Oke. Sementara perintah yang kedua dan ketiga, Pak Guru rasa cukup karena Pak Guru sudah bahas di teks yang pertama dan tentunya Anda pasti mengerti. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Bagaimana cara menentukan atau membuat pernyataan umum di dalam teks prosedur. Oke. Tadi Pak Guru sudah bilang di dalam membuat pernyataan umum, ingat, yang pertama berisi judul dan ada bunyi kalimat yang mengarah pada yang akan kita bahas di bagian material dan langkah-langkah. Oke. Yang pertama, coba kalian buat dulu. Sudah? Kalau sudah, bunyinya seperti ini. Yang pertama kita lihat dulu. Oh, ternyata di bagian material itu berisi ini. Bahannya ini. Terus cara pembuatannya begini. Berarti dia punya pendahulunya bagaimana ya? Oke. Pendahulunya bunyinya seperti ini. Sebagian besar kita, seperti itu ya, sebagian besar kita menjadikan es krim sebagai hidangan penutup. Oke, es krim dapat dibuat dengan menggunakan lemari pendingin atau kulkas. Namun, es krim juga dapat dibuat menggunakan alat-alat sederhana dan tanpa menggunakan kulkas. Berikut bahan dan langkah membuat es krim tanpa kulkas. Pak Guru bahasanya terlalu rumit. Gini, Pak Guru keluar dari teks ini. Contohnya begini. Di rumah Di rumah kamu lagi lihat mama
masak singkong kah, begitu. Jadi namanya sayur singkong santan pedas, begitu ya. Contohnya itu judul teksnya. Sayur singkong santan pedas, singkong santan pedas. Oke. Itu kamu harus jelaskan dulu. Sayur singkong santan pedas merupakan sayur seperti apa-apa-apa yang membantu tubuh kita untuk apa-apa dan seterusnya. Pendeklah begitu saja. Nah, berikut langkah-langkah langkah-langkah membuat sayur santan pedas. Itu bagian pendahuluan atau bagian struktur teks yang teks prosedur kompleks yang merupakan bagian pernyataan umum atau tujuan. Sudah ya? Nah, setelah itu baru Anda melangkah ke bagian material atau bahan-bahannya. Mungkin 2 siung bawang putih, 2 siung dan seterusnya. Setengah sendok ke makan kah, begitu. Oke. Jelas ya? Jelas. Oke, semoga penjelasan Pak Guru dari awal tadi ya toh sampai dibantu oleh 2 contoh teks yang sudah Pak Guru bahas. Ya, semoga roh Tuhan turut bekerja toh, supaya Anda bisa paham. Oke, selanjutnya tugas Anda sebagai penilaian, dan jangan main gila, harus serius. Tidak ada nyontek. Karena ini memang murni apa yang terjadi, yang Anda alami bersama keluarga Anda. Tugas yang Pak Guru kasih. Oke. Tugasnya adalah silakan Anda buat teks prosedur karya Anda sendiri. Buatlah teks prosedur. Kalau bahasa-bahasa gaul bilang versi kah, jadi versi kamu. Contohnya teks prosedur versi Anton seperti ini bentuknya, versi Santi bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat. Tapi ingat, strukturnya tetap sama, hanya bahasa kamu yang kamu gunakan di situ pasti beda-beda. Tidak ada yang nyontek di internet. Pak Guru tahu bahasa internet. Oke. Ya, nanti format tugasnya Pak Guru tayangkan di atas ini. Silakan lihat. Bentuknya seperti itu. Jadi teksnya di sebelah kiri kah, kanan kah, terserah Anda. Dan penjelasannya pasti di sebelah. Kalau yang di kanan berarti penjelasan sebelah kiri, yang kanan berarti penjelasannya sebelah kiri. Sorry, salah. Pokoknya begitulah. Oke. Nah, berhubungan dengan tugas, pasti kamu sudah tahu. Oh, pasti Pak Guru suruh kita buat begini. Oke, yang pertama, perintah yang pertama, buatlah teks prosedur karya Anda sendiri. Nah, yang kedua, tentukan bagian manakah yang termasuk dalam struktur teks prosedur itu. Oke. Yang ketiga, kaidah kebahasaan apa saja yang Anda gunakan di dalam situ. Bisa ya? Kalau yang di dalam contoh tadi kan kita disuruh apa? Mencari, membaca, dan temukan. Nah, ini kalian gunakan. Karena kalian yang penulis. Seperti itu. Bisa ya? Bisa mengerti ya? Tadi contoh yang Pak Guru kasih itu kamu bertindak sebagai pembaca. Nah, pembaca itu tugasnya apa? Mengkaji, membaca, dan menemukan. Nah, sekarang tugas Anda bertindak sebagai penulis. Tugas penulis itu apa? Dia menggunakan bahasa yang akan dikaji oleh pembaca. Seperti itu. Jadi, nanti Pak Guru tuliskan perintah di atas ini. Tugas Anda. Oke. Kerjakan dengan rasa tanggung jawab.
seperti itu. Sayangi cita-cita dan masa depan kamu. Karena jika Anda bahagia, maka pasti seluruh atau banyak orang juga akan ikut merasakan kebahagiaan. Jika kamu melakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Itu. Oke, baik. Sampai di sini Pak Guru nantikan tanggung jawab Anda dipertanggungjawabkan atau tidak. Sampai jumpa. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi bagian terindah berkat buat Anda, khususnya dalam mencari dan memahami siapa diri saya sebenarnya, pribadi saya sesungguhnya, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, salam sehat, dan tentunya kesehatan itu yang utama. Karena kita sehat, baru kita bisa melakukan apa saja.